Kak. Perkenalkan, nama aku Nila Putri Lestari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Sebelumnya kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Rara. Rara. Usia berapa kak? 23 tahun. 23. Masalahnya kakak di sini tuh sebagai perokok aktif gitu ya? Iya. Oke. Jadi di sini aku minta ke kakak buat bikin video sesi konseling kepada perokok aktif, dan di sini ada durasinya sekitar 45 sampai 60 menit. Apakah kakak keberatan? Enggak. Enggak. Berarti langsung saya jelasin ya kak. Di dalam konseling ini ada 3 asas. Di salah satunya ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini semua masalah yang kakak sampaikan ke saya insya Allah nggak akan saya bocorin ke siapapun. Dan ini hanya jadi kayak rahasia kita berdua. Terus ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu dimana kakak tuh sukarela bercerita dengan saya masalah kakak itu apa, kayak ketergantungannya itu karena apa, bisa cerita semua ke saya. Dan ada asas keterbukaan. Di sini terbuka itu dalam hal artian kakak terbuka dengan mau cerita apa aja, nggak apa-apa, boleh. Ya, langsung saja. Sebelumnya terima kasih nih ya kak udah datang pada siang hari ini. Di ruangan ini kakak bebas jadi diri kakak sendiri. Apapun yang kakak sampaikan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Kakak juga tidak diwajibkan untuk bicara kalau tidak siap. Saya hanya ingin mendengarkan, membantu dan mendampingi kakak. Kita ngobrol santai aja ya. Kakak siap cerita? Terima kasih sudah bersedia terbuka nih sebelumnya. Ini menunjukkan kalau kakak itu udah punya niat buat berubah. Kita akan mengobrol pelan-pelan aja supaya kakak juga nyaman. Kalau boleh tahu nih kak, kapan pertama kali kakak tuh mulai merokok? SMA sih kayaknya. SMP. Tapi SMP itu coba-coba dulu sih. Dari mulai kelas berapa itu kak? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu udah agak aktif gitu. Iya. Sekarang dalam sehari kakak biasanya habis berapa batang? Kadang berapa ya? Setengah bungkus lah, tapi enggak sih. Setengah bungkus, berarti 6 batang ya? 6 atau 5 gitu ya? Kakak pernah mikir nggak sih soal efek jangka panjang dari kebiasaan kakak itu? Pernah mikir ya? Memang rokok itu emang bikin candu ya kak, tapi kakak juga kan udah selangkah lebih maju nih, karena kakak ini sadar gitu bahwa merokok itu emang bener-bener efeknya, dampaknya itu emang di tua nanti gitu kan. Nah itu bukan hal yang mudah loh, kayak kakak ada kepikiran bahwa ini ada efeknya, bukan karena sekedar rokok doang gitu. Terus menurut kakak nih, siapa yang paling dirugikan kalau kakak tuh terus-terusan merokok? Diri sendiri ya. Apa kakak tahu kalau rokok juga bisa menurunkan daya konsentrasi dan bikin tubuh gampang lelah? Iya, Benar. Kakak sering mengalami ya. Tapi hari ini kita nggak fokus buat menyalahin kakak nih ya. Kita fokus pada apa yang bisa kita ubah dari sekarang. Kalau boleh jujur, kakak pernah nggak sih merasa pengen berhenti buat merokok gitu? Pengen. Apa yang bikin kakak itu ingin berhenti buat merokok? Karena satu alasannya ya sama aja kita bakar uang ya, Ya. boros. Situ ya pengen aja berhenti gitu, kayak Biar sehat. ya sehat. Kakak tahu nggak sih sebelumnya alasan kakak itu sangat kuat dan bermakna. Kesehatan, prestasi, dan orang tua semua itu bisa jadi motivasi yang luar biasa. Kakak udah tergerak dari lama nih. Kakak itu lebih penting dari 1000 nasihat orang lain. Tapi kayak kakak pernah nggak sih kayak bingung mau berhentinya tuh mulai dari mana gitu? Iya, Bingung ya. Oke, kita akan susun langkah-langkah kecil bersama. Yang penting kakak ini sadar bahwa proses berubah itu nggak instan, dan nggak sendiri, saya akan temani. Sekarang kita mulai buat rencana sederhana dulu nih. Dari mulai sekarang nih kak, kita mulai buat rencana sederhana dulu ya. Misalnya
misalnya kayak dari biasanya kakak kan habis 6 batang atau 5 batang, terus kakak bisa nih turunin dalam satu hari itu bisa lah 2 batang atau 3 batang minimal, kayak pagi atau sore atau malam gitu. Kakak bisa coba nggak sih sambil buat ini? Bisa sih, cuman kalau di apa digantinya sama makanan segala macem gitu, kayak permen. Bisa sih kalau mau sebatang sehari juga bisa. Cuman itu kebanyakan ngemilnya pastinya. Oke kak, jadi di sini aku ada nih skala motivasi, ada 10 skala motivasi. Nah, bisa kakak pilih, kakak tuh merasa di antara 1 sampai 10 ini mana yang menurut kakak tuh kakak bisa konsisten? Bisa dibagi dulu. Makan. Di sini di nomor 8 itu kakak masih merokok, tapi tetap ada mau berubah. Terus kakak juga siap buat berhenti merokok, siap benar-benar ini ya kayak motivasi di diri kakak ya, kayak yang merokok nggak apa-apa, tapi dalam satu hari itu tadi seperti aku jelasin mengurangi. Waktu kita udah cukup ya kak, udah 45 sampai 60 menit, dan aku anggap sesi konseling kita pada pertemuan kali ini udah selesai. Dan apabila kalau kakak ingin menghubungi terus kayak konsultasi lagi gimana kedepannya, kakak bisa buat menghubungi aku. Oke, terima kasih ya kak udah bersedia. Sebelumnya makasih juga ya. Iya, makasih juga. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.